Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini kita akan berbicara tentang graf. Apa itu graf? Kalau Anda punya akun media sosial seperti Facebook, di sana pasti Anda memiliki beberapa teman. Oke. Jika Anda memiliki teman A misalkan, namanya A, di A ini punya teman lagi namanya B. Oke, B ini memiliki teman lagi namanya C. C itu rupanya teman Anda juga. Jadi setiap A, B, C, D itu dalam graf itu disebut dengan vertex. Oke. Jadi dalam graf ada vertex simpul, ada sisi atau edge. Oke, di sini ada himpunannya. Jadi V besar, himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex. Kemudian E, himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Oke, sebelumnya ini adalah bahan kuliah yang disusun oleh Bapak Rina Adi Mudir, dosen Informatika Institut Teknologi Bandung. Oke, kita lihat contoh sederhana. Ada graf sederhana, ada graf ganda, ada graf semu. Oke, kita lihat dulu. Ini ada 1 ya, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, kita lihat di gambar graf G1 ya, kita punya simpul 1, 2, 3, 4 dengan sisinya 1, 2, 1, 3 ya, 2, 3, 3, 4. Ini namanya sisi atau edge ya, edge. Ini vertex atau simpul. Ini saya ulangi, ini 1, 2, 3, 4. Ini disebut dengan simpul atau vertex. Kalau sisinya, sisi saya dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, 3 ke 4, 2 ke 4, itu namanya edge. Oke, yang graf yang G2 kita punya masih simpulnya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada ya. Oke, ini ada yang berulang. Di antara 1 ke 3 ini ada berulang 2 kali. Jadi 1, 3 dia berulang, dia ada ganda. Di antara 1 ke 3 kemudian balik lagi ke 1 lagi. Ini ditulis sisinya 2 kali ya. Kemudian ada di antara 3 ada 4, 3, 4, 3, 4. Oke. Ini E1 ini menunjukkan sisi E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Oke. Kemudian G3 ini masih 4 juga. Dan kita lihat di 3 ya, di simpul 3 itu ada 3, 4, 3, 4 nya 2 kali, 3 ke 4, 3 ke 4, ada 1 ke 3 2 kali, dan ada 3 ke 3. Jadi dia kembali lagi kepada diri dia, tidak singgah ke tempat lain. Ya, artinya kalau kita lihat ya, yang 3 ini ya, 3 ini memiliki banyak lintasan ya. Oke, kita lihat masih di contoh yang sama. Jadi pada G2 kita lihat di sisinya. Oke, di E3 ini, E3
yaitu 1, 3 dan E4. Ini E3 dan E4 ya, sisinya sama ya. Ini disebut dengan multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Kemudian kita lihat di tiganya pada gambar 3, pada G ketiga. Di 3 ini disebut dengan loop ya, loop gelang atau kalang, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi 3 kembali lagi kepada 3. Okey, kita lihat jenis-jenis graf. Jenis graf itu ada graf sederhana, ada graf tidak sederhana. Graf yang sederhana itu seperti contoh graf G1 dan G2 ya. Okey, maaf, yang sederhana itu di graf G1 ya. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Artinya dia tidak kalau graf G1 ini tidak ada memiliki loop ya, dan tidak ada memiliki multiple edge. Okey. Sedangkan G2 dan 3 ini disebut dengan graf tidak sederhana karena dia mengandung sisi ganda dan loop. Kemudian ada pembagian graf berdasarkan arah orientasi arah pada sisi. Ada graf yang tak berarah, kemudian ada graf yang berarah, undirected graph. Yang kedua adalah directed graph atau digraph. Jadi graf tak berarah itu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah ya. Di pada gambar 2 ini, di gambar 2 ini tidak memiliki arah. Jadi dia disebut dengan graf tak berarah atau undirected graph. Sedangkan yang graf berarah ini contohnya di gambar 3. Okey, sekarang kita lihat antara 1 ke 2 ya. Kemudian 2 ke 1 dan dari 2 ke 4, 4 ke 2 lagi, 2 ke 3, 3 ke 1 ya, sampai seterusnya. Jadi yang memiliki arah disebut dengan graf berarah. Jenis-jenis graf ini kita bisa lihat penyesuaian terhadap sisi. Jadi ada yang tidak dibolehkan, dan ada yang dibolehkan. Sisi ganda ini disebut dengan multiple edge ya. Sisi gelang ini disebut dengan loop. Jadi pada graf sederhana itu semuanya tidak. Jadi yang tidak boleh ada berganda dan tidak boleh ada loop. Kalau graf ganda itu yang dibolehkan adalah sisi ganda. Kalau sedangkan loopnya tidak boleh. Kalau graf semu itu dua-dua boleh dibolehkan dua-dua. Kemudian graf berarah ya, graf berarah itu tidak boleh ada sisi ganda, tapi dia dibolehkan loop. Kemudian graf ganda berarah itu dibolehkan sisi berganda dan dibolehkan loop. Ini contoh terapan graf ya pada rangkaian listrik. Dan pada senyawa kimia karbon dan pada jejaring makanan ya. Kemudian pada algoritma. Okey, kita buat dalam bentuk graf. Jadi keterangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dari 2 ke 7. Dan pemodelan vending machine ini untuk membeli minuman ya, kita masukkan koin dan kita tekan berapa minuman yang kita mau. Ini pertama kita pilih dan kita lihat berapa koinnya. Jadi ini dia algoritmanya yang digambarkan dalam graf. Okey,
terminologi graf. Ada yang pertama disebut dengan adjacent, yang kedua adalah incidency, dan yang ketiga isolated vertex, yang keempat ada null graph, yang kelima ada derajat. Okey. Yang pertama yang adjacent. Di dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contoh kita lihat di graf G1 ya, di graf G1 ini simpul 1 ya, 1 bertetangga dengan 2 dan 3. Tapi simpul 1 tidak bertetangga dengan 4. Okey. Kemudian bersisian. Bersisian ini untuk sebarang sisi A, kita katakan A bersisian dengan simpul PJ atau A bersisian dengan simpul PK. Jadi kita lihat di graf K1 nya, sisi 2 dan 3. Okey, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian 2 dan 4, 2 dan 4 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Jadi bersisian itu dia dikatakan bersisi kalau dekat atau bersisian dengan simpul PJ atau bersisian dengan simpul yang lainnya. Jadi sisi 1, 2 itu tidak bersisian dengan simpul 4. Okey, simpul terpencil atau isolated vertex. Jadi di yang contoh di gambar 3 ini, G3 itu 5 ini disebut dengan simpul terpencil. Kemudian ini graf kosong. Ini graf yang himpunan cuma himpunan kosong ya, tidak ada sisi. Okey, yang ini derajat. Derajat satu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Okey, kita lihat simpul 1 dengan simpul 4. 1 dengan 4 memiliki sisi sebanyak 2 ya. Derajat 2. Jadi simpul 1 ini 1 ke 2, 1 ke 3. Kalau simpul 4, 4 ke 2 dan 4 ke 3. Kemudian simpul 2 dengan simpul 3 itu memiliki 3 sisi ya. 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4. Sedangkan di simpul 3, 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 4. Okey, di graf G3 ini, gambar G3, 5 ini disebut derajat 5. Derajat pada simpul 5 itu sama dengan 0 ya. Kemudian derajat pada simpul 4 itu sama 1. Okey. Jadi dari 4 ke 3. Kemudian di G2, gambar G2, dan simpul 1 itu dia mempunyai derajat 3. Jadi 1 ke 3, 1 ke 2, dan 2 nya balik ke 1 lagi. Kemudian di derajat 2, okey, derajat 2 ini simpul 2 kita punya 1, 2, 3, 4. Jadi ada derajatnya 4. Okey, ini contoh dari derajat. Kita lihat di sini, yang kita lihat yang mana ya? Okey, yang 4 dulu. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Kita lihat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Untuk graf yang berarah ada istilahnya derajat D in dan D out. Kita lihat contoh yang simpul 1. Jadi D in nya
ya, 1. D ini ada 2 ya. Oke. Jadi yang masuk itu ada 2 ya, yang masuk itu ada 2, yang keluar cuma 1. Jadi yang masuk itu dari 2 ke 1 dan 3 ke 1. Makanya ditulis ini 2. Sedangkan yang keluar itu dari 1 ke 2. Sekarang kita lihat yang simpul 2. Yang keluarnya itu ada 3 ya. Yang keluar ada 3, 1, 2. Kita lihat 1, 2, 3. Ini ada satu lema rumus ya. Lema jabat tangan, jumlah derajat semua simpul pada satu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G himpunan G itu memiliki vertex simpul dan H, maka jumlah sigma derajat semua simpul itu 2 kali jumlah sisinya. Sekarang kita lihat gambar G1. Kalau kita jumlahkan ya, gambar G1 itu ada 10 ya. 1 tambah 2 tambah 3, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2, artinya 10. Jadi kita punya sisinya itu sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini jumlah derajatnya adalah 10, karena jumlah sisinya 5 dan kita kalikan dengan 2. Kemudian yang G2 itu sama. Kemudian yang G3 karena jumlah sisinya itu sama dengan 4, jadi ini sama dengan 8. Yang G3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini akibat dari ini, artinya lema ini dia mengakibatkan teorema untuk sembarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Contoh, ketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2? Karena kalau kita jumlahkan ini, simpul ini, jika menjumlahkan derajat ini dia sama dengan 9. Jadi 9 itu ganjil. Jadi dia harus derajat simpulnya adalah genap. Ini kalau kita lihat ini contoh dari yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 sisi, jadi 16 simpulnya. Ini pertanyaannya sama. Untuk kesempatan ini saya kira cukup sekian dulu ya, teori dari graf. Kita lanjutkan pertemuan ke depan dengan lintasan, siklus, dan kita akan lihat yang namanya komponen graf. Ya, ada graf khusus, komplet graf,
graf lingkaran, graf teratur. Oke, yang satu lagi nanti representative graph. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.